Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis memang yang menjelaskan bahwasanya di bulan suci Ramadan setan semua dibelenggu. Tetapi hakikatnya belenggu yang Allah berikan kepada para setan di bulan suci Ramadan bukan menunjukkan eksistensi mereka betul-betul hilang di alam dunia dalam menggoda manusia. Belenggu mempunyai arti bahwasanya peran setan di bulan suci Ramadan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah memberikan banyak keutamaan, Allah memberikan banyak karunia, bahkan Allah melipat gandakan amal soleh kita. Secara otomatis ketika amal soleh kita semakin banyak, maka peran setan pun akan semakin kecil. Seolah-olah setan terbelenggu karena amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komarullah. Saya mengutarakan niat saya untuk diruqyah kepada Ustadz Hakim Bawazir, bahwasanya saya di setiap tempat-tempat tertentu yang berasa angker itu ada kontraksi di badan saya yang saya sendiri juga nggak tahu. Ini apa rencana mau diruqyah pada hari ini ya? Iya, oke. Peserta selanjutnya yaitu Kang Komar. Dia memang sengaja datang kepada saya agar saya mau membantu dalam membersihkan segala apa yang dia rasa ketidaknyamanan, terutama terhadap emosi yang kadang suka meluap-luap. Terus gimana aktivitas ibadah, apa juga ikut terganggu, berat, males, kadang juga lalai? Ya, berat dan malas mungkin karena sifat saya yang kali manusiawi gitu. Oh gitu ya. Cuman memang kadang memang itu juga sangat apa sih, buat saya ngeganggu sekali. Sangat terganggu ente dengan seperti itu. Sebenarnya sebelum Pak Hakim Bawazir membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu saya udah berasa mual. Apalagi pada saat Pak Ustadz Hakim Bawazirnya membacakan ayat Al-Quran, langsung saya berasa mual aja gitu. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Pada saat awal saya mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Pak Ustadz Hakim Bawazir itu, pertama memang saya merasa mual. Terus yang keduanya itu tangan saya yang di sebelah kanan itu ada hawa dingin yang merasuki ke dalam tangan saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Pada awal proses ruqyah, Kang Komar ini memang merasakan atau mengalami satu gejala langsung ya, seperti apa, mual, mau muntah, dan sedikit seperti sendawa gitu. Dan setelah itu datar. Kasus ini memang kerap sekali terjadi ketika kita melakukan proses ruqyah begitu. Ruqyah yang hakikatnya memang pembacaan ayat suci Al-Quran bisa serta-merta membuat sesuatu yang negatif di dalam tubuh seseorang itu langsung keluar tanpa kita melakukan proses komunikasi atau proses yang berkepanjangan. Dan itulah yang terjadi terhadap Kang Komar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Proses ruqyah itu nggak mesti berkenaan dengan makhluk, dengan kesurupan, atau dengan muntahan gitu. Karena hakikatnya proses ruqyah adalah memberikan doa, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rangka perlindungan, baik itu gangguan fisik maupun gangguan psikis. Jadi ruqyah tidak sama sekali mengarah atau mengerucut kepada sesuatu yang bersifat mistik atau berkenaan dengan makhluk-makhluk gaib. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Namun di saat saya asik membacakan ayat suci Al-Quran sebagai upaya perlindungan terhadap diri Kang Komar, tanpa saya sadari salah satu kru dari Net TV hilang kesadaran dan hilang kendali. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Saya di sini tadi awalnya sebagai kru tim ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya waktu lagi denger lantunan tuh ada yang jeminya di belakang tuh. Kayak ada gerbang gimana gitu. Pokoknya sih di belakang badan tuh kayak masuk kayak buka tutup gitu. Nah udah gitu pas udah masuk tuh bawahnya kayak mau muntah mual gitu. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Dan pada akhirnya saya pun mengarah kepada Mas Eko yang saya lihat memang cukup aktif ya makhluk yang ada di dalam tubuhnya.
Dan terjadilah beberapa dialog dan dengan izin Allah makhluk itu pun dapat dikeluarkan. Siapa ini tiba-tiba masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi siapa yang mau mengikuti petunjuk. Anda siapa tiba-tiba masuk ke tubuh orang ini? Siapa Anda? Anda yang mengikuti anak ini? Siapa yang baik? Anak yang Anda masuki? Eko baik? Iya. Betul. Oh, Anda tidak mengenal nama? Oh, tubuh ini baik. Dalam dialog saya dengan makhluk yang ada di tubuh Mas Eko itu memang menunjukkan bahwasannya menurut pengakuan makhluk tersebut dia sengaja masuk ke dalam tubuh Mas Eko karena suka terhadap Mas Eko. Sedangkan Anda makhluk yang baik atau bukan? Anda senang dengan tubuh ini yang Anda rasuki. Anda termasuk makhluk yang baik bukan? Insya Allah. Anda Muslim? Insya Allah saya Muslim. Coba saya ingin mendengar Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda kemusliman Anda. Oke, alhamdulillah. Anda berarti jin Muslim. Sudah berapa lama Anda? Kenapa? Kenapa semua begini? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Dulu kotor, sekarang bersih. Ya, dengan izin Allah. Hidayah bisa Allah berikan kepada siapapun. Dan Anda dengan kehadiran Anda di tubuh ini jangan sampai mengotori semuanya. Tidak ya? Oke, begitu. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Sudah berapa lama Anda di tubuh anak ini? Waktu itu saudaranya meninggal. Saudaranya meninggal? Ya, dia kiranya punya titipan. Dia tahu saya tiba-tiba bisa masuk ke tubuh dia. Awal muasal dia masuk ke tubuh Mas Eko ketika ada keluarga dari Mas Eko membuang ilmu hitam di laut. Dan dia melihat sosok Mas Eko, akhirnya dia mengikuti. Dan itu kejadiannya sudah berapa lama? Hampir 5 tahun, Pak. 5 tahun yang lalu. Dan anak atau tubuh yang Anda masuki ini biasa komunikasi dengan Anda? Dia awal saya tidak mengerti dia bisa merasakan apa tidak. Oh, dia tidak. Dia bisa merasakan melihat langsung seperti apa hidupnya gaib. Oh, begitu. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Iya. Sepenuhnya dia bisa melihatnya, Pak. Oh, seperti itu ya. Tapi terus terang saja berita ini belum tentu benar adanya. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim harus check and recheck, memfilter. Tidak boleh kita menerima 100% apa yang diomongkan makhluk, tetapi ini jadikan sebagai sebuah wawasan dan informasi. Anda memiliki tugas khusus nggak di dalam tubuh anak ini? Anda hanya suka, jadi Anda tidak memberikan pertolongan, membantu kekuatan. Pertolongan hanya milik Allah, sedangkan kekuatan Sama, Pak. sama juga. Apakah anak ini bisa mengetahui hal-hal yang tak kasat mata yang seperti Anda katakan tadi itu karena ada Anda di tubuh anak ini? Bukan, Pak. Itu sudah lama sekali. Itu sudah lama. Jadi Anda tidak mempengaruhi sesuatu yang anak ini bisa nampak, bisa lihat. Tidak. Itu sebenarnya sangat kotor. Diberangkat sama orang tuanya, Pak. Oh, seperti itu. Ketika dia bertemu dengan seseorang dan tidak tahu siapa. Dan dia pun mengatakan kepada saya keberadaan dia hakikatnya tidak berada di dalam tubuh Mas Eko, tetapi ada di luar atau di sekeliling Mas Eko. Anda selalu ada di tubuh anak ini? Tidak, Pak. Tidak. Jadi Anda keluar masuk? Iya, Pak. Betul. Ada seseorang yang
membuka gerbang seperti gerbang gitu. Ada yang membuka sehingga Anda bisa masuk dengan mudah. Juga makhluk lain bisa masuk dengan mudah? Tidak akan mampu orang itu. Tidak akan mampu. Hanya Anda yang mampu masuk ke tubuh anak ini. Sebenarnya, sejujur saya hanya suka sama orang ini. Hanya suka saja. Saya mendekatinya, tiba-tiba dia langsung bisa masuk ke tubuhnya. Ini pun harus kita telah lebih lanjut. Karena apa? Kalau dia berada di luar tubuh Mas Eko, tentu serta-merta ketika ayat suci Al-Quran saya bacakan, dia akan langsung pergi. Tetapi ternyata ketika ayat suci Al-Quran saya bacakan dan Mas Eko fokus terhadap apa yang saya bacakan, apa yang dia dengar, ada seolah-olah yang mengikuti dalam dirinya. Itu menunjukkan bahwasannya makhluk itu hakikatnya ada di dalam tubuh Mas Eko. Sekali lagi kita mendapati satu kebohongan dari informasi yang jin katakan. Dan sebelumnya Anda ikut dengan siapa? Saya tidak ikut siapa-siapa, Pak. Dan kenapa ada di lokasi orang yang meninggal yang ditakziah oleh anak ini? Kenapa Anda ada di situ? Saya ada di waktu itu ada di laut, Pak. Di laut. Ya, saya bersama yang sudah meninggal itu. Dia sedang membuang yang namanya kejahatan dalam dirinya. Dan Anda lihat ada di situ, lalu Anda ikut. Saya ikut, Pak. Memang dalam dialog saya dengan jin yang berada di tubuh Mas Eko ini banyak sekali kerancuan ya. Apalagi dari informasi yang diberikan kepada kita bahwasanya dia berasal dari ilmu dari keluarga Mas Eko yang termasuk ilmu hitam. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia mengaku sebagai jin muslim. Ini sesuatu yang kontradiktif sebenarnya. Ilmu hitam diikuti dengan jin muslim. Oleh sebab itu, hikmah yang kita bisa ambil, jangan sekali-kali kita menerima 100% informasi dari makhluk. Tetapi komunikasi yang kita bangun, yang kita buka terhadap makhluk gaib dalam rangka pembersihan diri dan dalam rangka untuk mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh seseorang. Boleh saya memberikan nasihat kepada Anda? Silakan, Pak. Bahwa oke. Jadi begini nasihat Anda. Apa yang Anda lakukan ke tubuh anak ini itu bukan perkara yang baik dalam ajaran Islam. Tapi, Pak, saya suka sekali sama anak itu. Walaupun Anda suka. Anak ini sedang bekerja. Tiba-tiba Anda masuk. Dia tergeletak lemas, tidak berdaya dan hilang kesadaran. Apakah itu satu keburukan atau kebaikan? Tadinya dia kuat, Pak. Lalu? Tidak tahu kenapa gerbangnya tiba-tiba kebuka. Nah, dan Anda hadir. Dan saya tadi sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mengikutinya, Pak. Anda mengikuti. Awalnya tuh saya nggak ngerti tuh, belum pernah dengerin lantunan itu sebelumnya. Nah udah gitu, tiba-tiba tuh seakan-akan saya kayak udah hafal banget. Malah di luar kiraan saya itu udah di luar batas lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allah. Loh. Loh. Kenapa kok? Loh. Ketika sadar, Mas Eko terkejut karena semua kamera menghadap dirinya dan kita berada di sekelilingnya, dan itu membuat dia semakin panik. Apa yang sesungguhnya terjadi? Nah, sekarang gini, sebelum saya bercerita, bisa nggak Mas Eko menceritakan kepada saya apa sesungguhnya yang Mas Eko rasakan dari awal sehingga sampai kehilangan kesadaran seperti itu? Nah, tadi tuh enak banget dengerinnya. Dengerin apa? Saya baca Quran. Lantunan ayat Quran tuh ada sedikit. Tuh hati saya kayak ngikutin aja. Cuman demi Allah, saya nggak tahu bacaan sebelumnya. Maksudnya yang Bapak baca ini saya baru pertama kali. Oh, baru pertama dengar Cuman ya? di hati kok kayak lantunannya gampang. Jadi saya ngikutin terus. Oh, jadi mudah diikuti lah Iya, begitu. jadi saya tuh kayak seakan-akan saya udah menghafal banget. Nah tiba-tiba nggak tahu udah langsung gitu aja, langsung hilang kesadarannya. Dan tiba-tiba bangun kondisi begini. Iya, Pak. Tiba-tiba terbangun seperti ini tadi ya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat kesurupan memang seperti itu. Ada jin, makhluk gaib yang menutup alam sadar manusia, dan ada juga yang menutup alam bawah sadar manusia.
Ketika makhluk jin menutup alam bawah sadar manusia, maka dia seolah-olah sedang mengalami satu fase pingsan. Itulah hakikatnya yang dirasakan oleh Mas Eko. Yang saya rasakan waktu sebelum sadar dan sesudah sadar itu beda banget. Badan tuh apalagi di punggung terasa banget enteng banget. Kang Komar, Siap. tadi sempat muntah di awal ya? Iya, sempat agak Sempat muntah. Jadi begitu saya baca doa awal, doa pembuka itu kalau nggak salah langsung ada reaksi atau respon mual ya. Iya. Oke, setelah itu terasa nyaman saja. Ketika tangan saya ditaruh di pundak atau di mata, di jidat, di kening itu apa yang dirasa? Enak aja ya, nyaman-nyaman aja ya. Mudah-mudahan dengan ruqyah yang dibacakan membuat tubuh Kang Komar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam ibadah-ibadah sholat. Yang saya rasakan setelah di ruqyah itu hati saya plongnya itu berasa bahwa di dalam diri saya itu udah nggak ada lagi makhluk-makhluk yang memang dikehendaki di dalam diri saya. Harapan saya setelah di ruqyah ini saya bisa lebih rajin lagi beribadah, jadi nggak malas untuk sholat, puasa dan lain sebagainya.